Oke, balik lagi di Mat and Kri. Mat and Kri. Dan Gus Madin alias Armadin Umar, Omen. Tapi kita lebih akrab manggilnya Gus Madin. Iya. Karena beliau nama kecilnya Agus. Cuman kemudian pas gede kagak ada turunan kiai beliau mah. Iya, terserah lu dah. Iya, gitu. Ya udah. Kita aja ngobrol ya kan. Lanjut. Ini kan acara kita. Iya. Udah suruh pulang dia. Kita sore-sore nih di pinggiran sumur. Widih, ngilu banget. Mana dalam banget, ada 20 meter ini sumur. Sumur antik, Man. Ini sumur adanya di pemakaman umum ya. Pemakaman umum. Sejuk sih deh. Apa sih hawanya sejuk nih, angin-angin sore begini. Sore di pemakaman. Iya. Bukan angker sih. Enggak ada pesan apa. Iya, cuma sejuk. Sore-sore gini kita mau ngobrolin apa nih, Mat? Kita nggak undang beliau kemari. Kita mau ngobrol soal pemutaran film atau film G30 SPKI. Oh, PKI. review berarti nih. Ya, Mereview jalannya adegan. Gimana ya? Ya maksudnya memorable sekali itu film kan. Maksudnya film itu Terus diputar. terus diputar. Orang yang kelahiran 90, di atas 80, 70, waduh. Itu film diproduksi 78 kalau nggak salah. Apa? Kok lu mundur? Iya, maksudnya orang-orang setelah film itu diproduksi selama 2 tahun, Ri. Kok produksi 2 tahun tuh? 2 tahun. Buset, lama Itu juga. sutradaranya Arifin Senur. Nah, kemudian mengeluarkan budget 800 juta. Saat itu tahun 78 800 juta itu nilai yang besar. Dan Iyalah. itu sponsor utamanya adalah pemerintah. Pantesan filmnya lama ya. Cihuy dah pemerintah. Filmnya kayak film India, men. Sadis. 4 jam Filmnya ya? tahu durasi filmnya? 4 jam kan? Iya, 120 menit. 4 jam berarti. 120 menit. 4 jam berarti. 4 jam ya? Enggak lah. Gua enggak pernah Lebih nonton. 240. 240 menit. Iya, 240 menit. Kalau 120 menit 2 jam. 240 menit. Kira-kira apa yang mau kita review, Mat, dari film itu? Apakah siapa nih? Sinematografinya kah? Ini sinematografi, teks pesan yang atau- sampai. Oh, Teks pesan. yang ingin disampaikan bahwa pertama adegan-adegan peralihan kekuasaan ya, keamanan Indonesia saat itu ya, tahun 65 ya. Nah, Gus Madin mungkin punya itu nih sumber tertentu untuk kita jadiin komparasi, Ri. Iya. Sebenarnya pertanyaan sih ya. Oh iya, Gus Madin mau nanya soalnya dia belum ada yang ngajak nonton katanya. Iya, belum ada. Pengen banget gitu diajak nonton. Selama gue lahir di tahun 90-an Kan pasti disiar-siarin waktu SD Buset. nggak diajak. Pasti nggak pernah nonton. kagak pernah nonton. Abang pernah SD lu ya? Enggak pernah. Nah, itu dia. Kenapa sih film 30S itu selalu ditayangin setiap tahun nih? Iya. Apa orang-orang kita nggak berani membuka sejarah yang sebenar-benarnya? Tapi kan itu film sejarah, Itu men. film drama. Maksudnya yang ngebongkar film sejarah. yang mana film itu kalau pandangan gue pribadi kok beda ya sama apa yang gue baca. Komparasi dia menemukan sebuah itu, Mat. Point of view. Iya, sudut pandang yang berbeda. Iya. Kalau dalam film itu ada point of view. Teks yang disampaikan dalam film itu kan ada maksud. Dan PKI selalu dibenci ketika ditayangin film itu. Apa PKI terlibat dalam peristiwa itu? Istiwa itu pertanyaannya sangat brilliant. Wah, langsung to the point nih. Kacau. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu bukan langsung you are smart, tapi langsung brilliant. Gimana menurut dirimu? Jadi gini, Kri, Mm-mm. Din. Film itu diproduksi pasca kejadian tragedi berdarah 7 perwira tinggi angkatan darat 6 jenderal. Iya, 6 perwira tinggi, jenderal, 6 1 jenderal, perwira. 1 perwira, iya. 6 jenderal itu diculik. Dan di situ di film itu yang menyulik juga dipimpin oleh Letkol ya, Letnan Kolonel Untung namanya.
Beliau itu pemimpin pasukan Cakrabirawa. Saat ini itu sebanding Setingkat setingkat sama itu apa? Pas Pampres. Oh. Pasukan pengaman presiden. Orang itu. Orang itu Cakrabirawa itu bukan orang itu. Hmm, Cakrabirawa itu satuan setingkat Pas Pampres pada saat itu ya. pada saat itu. Lalu Kemudian di film itu bahwa ada informasi yang mengatakan ada pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta. itu pihak dari mana tuh? Dewan Jenderal katanya. Wah, Disinyalir orang-orang yang diculik itu ingin melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Bung Karno, Orde Lama. Bung Karno. Karena isu yang muat isu politik tahun 63, 64, 63 itu sudah berjalan isu yang mengatakan Bung Karno sudah kurang kesehatannya menurun. Bung Karno Di tahun 63 menjelang 63 64. jadi ada wacana Bahwa akan ada pergantian kekuasaan itu. pergantian kekuasaan. Nah, yang memperebutkan saat itu tentara, Ah, TNI, PKI, dan dan Bung Karno tetap bertahan pilihan ketiganya. Kan itu presiden seumur hidup. tentara itu di angkatan darat kah, laut kah, atau udara? daerah kah? Angkatan darat. Darat. Lebih condong ke sana ya? Lebih condong ke angkatan darat. Soalnya angkatan darat saat itu kebagi tiga, faksi kubunya Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Brigadir Jenderal Soeharto saat itu. Kebagi Oh, tiga faksi. itu. Iya. Oh, tiga itu punya Punya. kekuasaan lah ya. Iya, punya misi dan tujuan masing-masing. Sedangkan saat itu isu seksinya adalah Ahmad Yani ditunjuk langsung oleh Bung Karno untuk menggantikan Posisi presiden posisi itu. presiden. Kalau saya tidak ada, kamu yang memimpin Indonesia. Itu isu itu udah senang dong Ahmad Yani dibilang itu. Itu di luar film ya, itu isu politik Iya. yang ada saat itu. Tapi di film itu sebenarnya lebih mencolok film tentang Adegan adegan penculikan, Mat. Iya, Iya. itu dia. Sakti juga dia. Iya. Bung. Makanya, jadi penculikan itu diinisiasi oleh pasukan khusus ya, Cakrabirawa saat itu. Dan tapi ada kaitannya dengan dua dokumen yang sama-sama menerima. Pihak PKI menerima dokumen tentang informasi Dewan Jenderal KUP, dan Dewan Jenderal juga menerima dokumen yang mengatakan PKI akan mengkudeta Bung Karno saat itu. Oh. Adegannya memang teksnya ada. Film ini nggak hanya ada di Indonesia, film jenis propaganda sebenarnya, Oh, gitu. mempropagandakan. Jadi sejarah yang dibuat oleh pemenang pertarungan Wih. kekuasaan. Film itu adalah produknya. Jadi siapapun pemenang dalam kekuasaan itu, Berhak menulis sejarah. nah, iya itu. Jadi Apa tuh? kan balik lagi tuh tadi dengan pertanyaan yang dimana apa PKI terlibat dalam pembunuhan Oh, 7 jenderal dan 1 perwira itu. kayaknya abang belum ngopi nih. Oke, kita Lemes banget suaranya. Iya. Tenang aja, ini kan kita review ya. Jangan terlalu panik. Kagak. Jangan terlalu Horor kali ya dia. Iya. Dia belum tahu bahwa film itu film horor sebenarnya. Iya. Drama horor. serem ya. Seram. Iya, Menyeramkan. Film Sampai horor. nggak mau nonton gua saking Iya, serem ya. makanya mungkin yang mungkin- disinyalir bukannya abang ini pro PKI atau pro komunis atau memang anti pemerintahan Orde Baru. Yang disinyalir abang ini penakut untuk Iya. menonton film itu. Ya kalau untuk orang-orang yang takut nonton film horor jangan. dah. Jangan. Tapi gue berani untuk hidup. Itu Gitu. persoalan lain. Soalnya film ini film horor kalau disajikan 4 jam itu, wah, keluar teater langsung blank begini. Langsung bengong ya. Iya, heran keserupan. Jadi apa nih? Gus, pertanyaan apa nih menjadi unek-unek? Iya, Minum kopi dulu dong. udah minum. Suaranya agak lantang. Kebanyakan kan setiap 30 September itu orang-orang hampir semuanya Menyaksikan. menyaksikan dan seakan-akan menuduh kalau PKI terlibat dalam pembunuhan
6 perwira, 6 jenderal dan 1 perwira. Perwira itu ya. Iya. Soalnya ya sebenarnya kayak ibarat ini ya. Kalau gua pernah baca dalam suatu buku gitu. Iya. Dari pembunuhan massal John Rosa itu. Iya, dari pembunuhan massal John Rosa sama ini pembantaian Jawa dan Bali, Oh iya. ya kan. Jadi PKI ini jadi kambing hitam perebutan kekuasaan dari jenderal-jenderal yang sedang bertikai itu. Karena kan disinyalir bahwa mereka sebenarnya perang dingin internal ya. PKI dengan angkatan darat atau Enggak, dia Angkatan darat dengan angkatan darat. angkatan darat kepada jenderal-jenderal itu. Untuk siapa nih yang menggantikan Soekarno nih? oh gitu. Semua merasa siap. Semua merasa hebat. PKI siap juga, angkatan darat siap juga. Saat itu seperti itu. Dan memang Cia saat itu ikut campur tangan jelas. Inggris, Amerika, Jepang, Australia bahkan Jerman saat itu terlibat dalam merekayasa kerusuhan itu. Itu yang nggak disadari sebenarnya masyarakat ya. Kita melihat peristiwa itu seperti peristiwa intern. Sebenarnya peristiwa itu direka dan dipola sama orang Barat. Kan itu kemerdekaan yang baru berapa belas tahun, Iya. ya kan? 45, 65, 10. Kan? Ini negara baru tumbuh baru muda, kan? Negara bekas jajahan, yang ngejajah juga nggak mungkin gitu aja lepas. Pantesan Ya kan? Bung Iya. pernah bilang ya, Apa tuh? lebih sulit Perjuangan kalian nanti. perjuangan Iya. kalian nanti. Lebih sulit perjuangan kalian nanti karena kalian melawan saudara sendiri. Iya, saudara sendiri. Lain kalau melawan Itu penjajah. berapa tahun Bung bilang ucapan itu? Wah, nggak tahu udah tahun berapa. Nah, seperti itu. Jadi ada keterlibatan pihak asing sekutu ya yang nggak disadari. Padahal setelah peristiwa itu terjadilah teken kontrak antara Freeport dan pemerintah. Oh iya, saat itu memang kan gerakan Soekarno saat itu jelas dia menolak Nekolim kan. Iya. Iya kan? Dan berbalik welcome untuk Nekolim. Nah, itu fase itu. banyak tuh ya. Iya kan? Kepemimpinan berubah melalui Super Semar yang sampai hari ini dinyatakan hilang teks aslinya. Apa sih Super Semar itu? Surat perintah 11 Maret. Apa isinya itu ya? Pengamanan kekuasaan sebenarnya. Isi sebenarnya yang Bung Karno konfirmasi dalam pidato pertanggungjawaban atau pidato apa ya, salah satu pidatonya Bung Karno di depan umum itu menyatakan bahwa surat 11 Maret saya tulis untuk mengamankan kekuasaan, keamanan nasional, cuma kemudian dirubah isinya menjadi peralihan kekuasaan, mandat kekuasaan berikutnya, dan itu dibantu oleh ketetapan MPR saat itu. TAP MPR lah ya. Iya. Kemudian lahirlah TAP MPR yang berikutnya, produk hukumnya itu TAP MPR tentang pelarangan Marxisme, Leninisme, paham itu kan. Oh iya. Padahal Gus Dur berbicara apa saat itu tentang pencabutan TAP MPR itu. MPR pernah kan? Iya, pernah Kan menjadi Gus Dur kontroversi kurang lebih itu. ngomong apa? Iya. Kurang lebihnya mengatakan bahwa ranah pemikiran tidak bisa dilarang. Nggak bisa. Karena pemikiran sendiri pun tidak bisa ditangkap. Nah, Buya Syarif mengatakan tahun 2013 atau 14, Buya Syarif salah satu tokoh sepuh Muhammadiyah mengatakan bahwa komunis sudah dikubur, untuk apa dibangkit? Mau ngapain, orang udah mati. Karena gini, Marx sendiri tuh mengatakan bahwa pemikiran ini tuh ntar pada saatnya tidak akan dipakai lagi. Sesuai dengan zaman. Iya, modernan zaman itu Iya. hal itu tidak pakai. Pemikiran itu ya bakal kekikis sendiri. Ya lagi juga ntar orang kan. Jadi sebenarnya masalahnya itu di paranoid, men. Iya. Din. Paranoid. Apa yang lu hadepin sebenarnya gitu? Nggak nyata, ketakutan lu, kekhawatiran itu nggak nyata. Iya. Yang nusuk Syekh Ali Al-Jaber itu orang Islam. Oh. Dikatakan ini musuh Islam, anti Islam. Bah, Lu lagi shooting. iya, Kalau bertiga doang. iya. Iya. Dapat
apa namanya perhatian khusus ya. Iya. Ngopi bang. Jadi memang Kira-kira ada yang lu itu gak? Ya. Di Cakrabirawa itu sendiri kan yang pernah gue baca itu ada, pasti kan ada dalangnya nih. Siapa orang-orang yang bisa letkol untung itu kan ya, Iyalah yang kan. komandonya. Nah, siapa yang menggerakkan letkol untung untuk bergerak? Atas inisiatif siapa? Inisiatif siapa? Letkol Untung bergerak atas loyalitas dia melindungi Bung Karno saat itu sebagai presiden. Oh gitu. Karena dia yang menjamin keselamatan Bung Karno. Saat itu ketika kudeta Bung Karno tidak bakal hidup. Ketika kudeta berjalan Bung Karno harus mati. Kudetaan itu paling bisa dilakukan oleh tentara karena tentara punya senjata saat itu. Semua unsur kudeta tuh nggak ada tanpa campur tangan angkatan bersenjata. Dan kekhawatiran Untung saat itu ya Bung Karno bisa tewas kalau diintar-entarin sikapnya. Iya. Jadi bentuk loyalis dia pun Soekarnois. Begitu ya. Soekarnois sekali itu loyal sekali sama pemimpin. Ya dia punya inisiatif untuk melakukan hal itu. Dan kemudian di tengah jalan ada missing link. Missing link apa tuh? Apa namanya? Kehilangan kontak sebenarnya. Iya, sebenarnya lebih seperti itu. Oh, kehilangan kontak dengan Bung. Bukan. Dengan Bung. Miskomunikasi. Dengan rencana Bung strategi Karno. yang sudah diterapkan. Ternyata ada telepon masuk dari, kalau tidak salah dari Sam Kamarusman saat itu, menginstruksikan untuk dieksekusi para jenderal itu. Karena emang nggak di mana-mana, men. Nggak di apa namanya? Nggak di kita doang. Di luar negeri pun film itu menjadi hal paling mudah untuk dikonsumsi dan dipropagandai. Seperti iya, Mengiring opini. seperti gua nonton film Jerman tuh, judulnya The Labyrinth tuh. Oh ya, dulu hari. Iya kan? Jadi cerita tentang seorang jaksa hakim ya yang membongkar aib negaranya sendiri. Dokumen Nazi. Dokumen Nazi itu sendiri. Karena kan setelah peperangan itu banyak mereka yang nggak diadili tentang penculikan anak, terus eksperimen anak-anak Di kan. Jerman, men, saat tentara itu yang melakukan kejahatan Nazi umurnya sudah 75 sampai 80 tahun, pasca kejadian itu dia masih hidup, itu masih bisa dihadapkan ke pengadilan. Karena dokumen terbukti dia bersalah ikut campur. Di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Itu sulit. Nah, Tadi makanya, sulit. makanya jadi sejarah yang benar-benar mendunia ya ketika 7 Dalam 6 jam. iya dalam hitungan 6 jam terbunuh. Makanya penyebutannya kan ada Gestapo, Gestok, sama Dan yang kebetulan yang gue baca itu ya ini saksi dan pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah. Oktober kan. Jadi kalau yang gue lihat tuh baru Jerman yang mengakui kejahatan negaranya sendiri pada rakyatnya, minta maaf. Ya pada akhirnya dia meminta maaf Atas kejahatan masa lalu. kejahatan masa lalu. Di Indonesia sendiri Gus Dur yang berani meminta maaf. Hanya satu tercatat Presiden Republik Indonesia, Kiai Abdurrahman Wahid. Dia meminta maaf atas nama pribadi, atas nama presiden, atas nama NU. Saat itu kan konflik horizontal. Kokam, Wakil Muhammadiyah, Banser, Ansor, semua terlibat pertikaian dengan rakyat yang terdaftar untuk dieksekusi. Ada 5.000 sekian atau 5.000 sampai berapa itu ada daftar. Itu terdaftar, men. Daftar Untuk dihabisi, genosida massal. Nah, itu semua dilibatkan, digiring, dibantai, disembelih, mau di depan gereja, depan masjid. Efeknya main itu bunuh-bunuhan di setelah bawah. gerakan 30 September itu. Iya. Dalam seminggu Sarwedi mengatakan dia bisa membunuh
500.000 orang sampai 3 juta orang. Itu pernyataan dia. Itu pernyataan pribadi Sarwoedi. Dan kemudian ketika salah satu Jenderal Pranoto yang sempat ditunjuk oleh Bung Karno untuk menjadi orang yang mengamankan situasi, setelah itu digeser oleh Pak Harto orangnya. Jadi harusnya Pranoto namanya yang ngamanin situasi saat pasca itu. Cuman Pak Harto akhirnya mengambil itu. Sarwoedi menelpon ketika Pranoto setelah 15 tahun ditahan. Sarwoedi itu hitungannya ponakan dia. Halo Om, mohon maaf, saya ternyata selama ini diperalat. Nah, Sarwoedi ini tandemnya Pak Harto ketika membantai habis rakyat yang disinyalir punya hubungan dengan underbo PKI atau semualah organ-organ PKI saat itu. Jadi ketika disinyalir salah satu dari kita PKI, sore ini tercatat kita ngopi bareng, kita bertiga akan mati. Walaupun hanya satu, saat itu situasi segenting itu. Atau, Jadi kalau lo ada sebuah film dokumenter karya Joshua, Joshua, lu. Itu asli. Boleh banding Joshua apa? Banner. Joshua ada kayak. Dia membuat dua film dokumenter yang mengkomparasi antara korban dan pelaku. Ada dua film, ada The Silence, itu menceritakan tentang si korban kan, apa namanya, orang tua korban. Terus film kedua itu Jagal. Itu film itu menceritakan tentang kisah si pelaku, bagaimana cara membunuh, apa saja runutan sejarahnya. Itu orang berani banget ya. Itu yang peristiwa yang sampai terbunuhnya di Bali itu ya. Yang di Bali itu beda lagi ya? Beda. Semua men setiap kan koordinasi. Sumatera. Oh, jadi setiap daerah dikoordinasi langsung langsung dikabarin oleh pusat. Kalau Joshua itu ceritanya di Sumatera. Oh, Sumatera. Jadi Serdang. Jadi kalau lu punya teman orang Sumatera yang rumahnya mungkin dekat dengan sungai, namanya Sungai Ular, nah itu tempat pembuangan mayat. Sampai ikannya tidak mau ada yang makan. Jadi kalau ditanya PKI terlibat atau tidak saat peristiwa itu, PKI disebut terlibat. Disebut terlibat dalam faktanya itu masih abu-abu men. Gak ada yang berani bilang iya atau tidak hari ini karena terlalu kompleks masalah itu. Kemudian kalau disebut siapa dalangnya, nggak tahu men. Semua ngaku wayang, bahkan wayang juga ngaku dalang. Nah itu yang ribet. Wayang ngaku dalang, ya. ngaku wayang. Ya, abu-abu jadinya. Cuma yang menang udah jelas saat itu siapa. Iya. Yang memenangkan pertarungan itu sudah jelas. Itu jadi tanya dat ya. Biar kita sendiri yang berpikir sebagai orang muda. Iya, siapa yang memenangkan pertarungan itu? Ya, tugas kita hari ini mungkin Din adalah untuk sadar bahwa konflik horizontal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Karena itu mencederai kemanusiaan. Ya, jelas. Para korban eksil yang tidak bisa pulang ke Indonesia, yang tidak bisa berkarir, masuk tentara, pegawai negeri sipil, masuk salah satu partai pendukung pemerintah. Enggak, sekarang gini ya, kita ambil garis beratnya aja ya. Dalam Islam itu dilarang untuk membunuh. Tapi lu bicara kepada orang bunuh. Sekarang logika lu di mana gitu? Psikologi lu di mana? Tapi saat itu kan terjadi pembunuhan kiai-kiai santri di Banyuwangi. Itu Iya. siapa yang menggerakkan? Oknum itu siapa? Oknum yang membunuh-bunuhin itu siapa? Kan itu memicu konflik horizontal. Bahwa kiai santri dibunuh saat itu. Banyak lagi. Banyak. Nah, ayo lu bisa ngeklaim nggak itu siapa, pihak dari pihak siapa? Kan kayak gitu permasalahannya. Kurang greget nih. Ya kan gitu. Kita kalau main balap liar aja, kalau kurang greget gas kita atau lari-larian lah atau apa ya, permainan yang kurang greget, kita kan bikin greget nih permainan itu. Karena kan pasti itu akan balik lagi ke pertanyaan 1948. Iya, mundur dari itu. Apa namanya? Kalau kata Tan itu kan tidak mengamini bahwa pergerakan itu harus dilakukan. Entah itu pergerakan itu sebenarnya dilakukan untuk apa namanya? Melawan Belanda kan? Oh, itu 48 Renville itu kan. Pada akhirnya kan
dimanipulasi, mungkin disabotase. Karena Amerika itu memang tidak ingin melepas Indonesia, Mas. Amerika dan Belanda itu ya begini. Sekarang Indonesia itu bagaimana cara kita merusak Indonesia dari dalam. Begitu caranya. Nah, masyarakat kita itu tidak memahami sedetail itu. Sebenarnya orang kita mah aman-aman aja. Saat itu ya. Iya. Karena kan setelah peristiwa 65 itu masuk ke investasi Amerika asing. Ya. Masuk Indonesia, kan? Minerba, undang-undang penanaman modal asing ya. Penanaman modal asing. Oh, berarti asing terlibat ya. Ya udah pasti terlibat di mana-mana. Kalau Bung Karno saat itu masih memimpin, nggak bakal bisa asing ngotak-ngatik, ngotak-ngotakin, mula-mulain. Apa kebutuhan asing? Jadi Bung Karno pernah ngomong gini, men. Kalau lu mau, lu tanam saham lu, uang lu, berupa apapun, pabrik, berupa minyak, berupa apa, penggalian emas, 70-30. 70 buat gua, 30 buat lu. Gimana ya? Yang punya modal dikasih 30 keuntungan. Kemudian setelah 5 tahun itu berjalan, perjanjian kontrak itu, penanaman modal asing buat lu. Buat gua semua. Lu cabut aja sono. Kemudian 2 kali 3 kali Bung Karno cuma ngomong 20 tahun lagi datang ke sini. Kalau lu mau ngomongin soal ini, masih soal ini. 20 tahun. Bete. Asing gerah enggak digituin? Semua Keringetan sampai. Bukan gerah ya. Kecucuran. Iya, dia kan mau ngakal-ngakalin kan. Ibu boleh dicatat Freeport itu pembagian ke negaranya berapa, men? Ke masyarakat Papua dah. Kalau memang dari tahun segitu memang dikelola, kita lihat dah di Papua apa yang maju sampai sekarang ini. Jadi persoalannya bukan hanya kenapa emas kita yang bertonton dibawa keluar, yang kecil dibangga-banggain, bukan itu persoalannya. Siapa yang mengesahkan undang-undang itu, siapa yang ngizinin dia ngeruk emas di situ? Bukan lagi kita nanya, itu kok didimin aja sama pemerintah? Emang pemerintah baru hari ini berdiri? Perampasan tanah di Tapos Depok, Tage di Tanjung Priuk, Tage di Talangsari, Lampung. Itu di masa mana itu berjalan gitu. Kembali lagi nih ke awal-awal, kan pasti ada Apa tuh? tim-tim nih. Itu kan selama 6 jam tuh ya waktu pembunuhan. Pertama siapa yang terbunuh? Ya jadi Ahmad Yani yang tertembak pertama karena beliau izin sama pasukan Cakradharma dalam film itu ya untuk mandi sebentar, ganti seragam. Karena kan dress kodenya dipanggil bapak. Nah, itu dress kodenya. Ikut serta. Jadi memang soal perebutan kekuasaan, men. Mau dari tingkat apapun, apalagi tingkat Sebenarnya negara. film itu ya. Iya. Jadi dari ketujuh itu angkatan darat semua lah ya. Angkatan darat semua. Bahkan angkatan udara pun tersisihkan saat itu. Oh, iya karena Bung Karno pro ke angkatan udara kan saat itu mesra. Tapi sama angkatan darat juga dia punya komunikasi yang baik kayak ke Ahmad Yani, Nasution. Iya. Kalau kita ambil sederhananya, men, kita nggak usah bertele-tele lah. Indonesia masih muda. Apapun masih berpeluang besar. Dan orang juga berlomba, ngantri sih berlomba. Siapa yang akan jadi orang pertama atau orang kedua selanjutnya? karena Bung Karno saat itu era-era dia mimpin itu sangat populer di dunia. Bung Karno kalau dikatakan diperebutkan oleh Soviet dan Amerika saat itu mesranya. Sedangkan Bung Karno sudah bikin poros packing kan saat itu. Poros packing itu Cina, Soviet, Indonesia. Bayangin kalau tiga itu bergerak semua akrab dan satu tujuan. Jadi film itu film tentang kekalahan Bung Karno. G30 S itu. Bung Karno kalah di situ. Iya, maksudnya jadi kegelasan. Gue sih makanya gue kemarin pengen gitu diajak nonton. Sama siapa aja? Sama siapa aja. 4 jam men? Nggak apa-apa, sama siapa aja. Cuman maksudnya beda dengan apa yang gue baca buku dari Bung lah, dari mana lah, buku apa-apaan aja. Kok beda ya dengan kenyataan fakta yang ada. Memang itu, Din, mengetahui sejarah itu tidak bisa dengan kata orang. Satu sumber itu nggak bisa, karena lo baca buku-buku yang tentang menganalisis
fakta-fakta tersebut. Emang lo harus capek membaca itu, emang tidak enak, tapi ilmunya itu emang kalau lo membutuhkan gitu. Kan fakta di negara kita itu memang minimnya literasi, mudahnya orang terprovokasi. Iya, minim literasi, mudah Iya. terprovokasi, dan merasa bahwa kebenaran mutlak hanya dia. Akulah maha benar. Itu dia yang ribet. Mungkin untuk teman-teman lebih banyak lagi baca buku kali ya. Iya, melakukan diskusi lah. Diskusi. Sebenarnya bukan untuk gua ke pro ini ke pro apa, kita untuk mengetahui. Orang muda pun harus jadi orang agen yang memfilter pertama kali hoax sejarah. Karena banyak banget ya Apa tuh? yang pengen banget gitu dari tahun ke tahun nobar tentang film ini, dan gue sendiri kok nggak tertarik ya, dan tahun ini gue sangat tertarik. Gue ini orangnya hobi nonton film ya. Kalau gue film juga, cuman film ngano kali. Oh, film ini kayaknya Film India loh. India gue. India. Sebenarnya film apa aja sih? Karena kayak begini, Mat. Ada film Korea Selatan, besutan Korea Selatan. Cerita tentang propaganda Jepang menginvasi Korea bukan Korea Selatan. Pada saat itu Korea. Jadi Korea itu akan kehilangan bahasa Korea sendiri, akan tergantikan bahasa Jepang dengan cara propaganda. Mereka disajikan tontonan negara mereka. Jadi setiap orang itu berbondong-bondong disuruh nonton bioskop. Untuk apa? Nonton negara mereka. Jadi di sono di Korea pada saat itu sebelum kemerdekaan 3 tahun sebelum kemerdekaan kan, mereka dilarang menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa ibu lah ya, karena hilangnya Jepang mencoba untuk menghilangkan bahasa itu dan menjajah Korea akan menjadi Jepang. Karena dengan cara mudahnya dari cara menonton film. Dan baca buku juga sih. Justru buku di situ dihilangin, dibakar, men. Gitu, iyalah. Pembakaran buku diganti oleh buku yang disetujui. Iya. Yang dikehendaki untuk lu tahu. Nih, lu taunya ini aja. Ada juga film barat, Mat, judulnya Rambo. bukan. Thief Book. Itu film tentang pembakaran buku di Jerman. Jadi hanya buku Jerman yang buatan Nazi yang boleh dibaca. Oh iya. Buku yang lain dibakar. Nah, itu pembakaran buku sebenarnya ya pembakaran senjata. Tuh. Ya, ada lagi pertanyaan yang mengunak-unak. Ya itu aja sih. Mungkin udah Berhubung udah sore banget ya kan. Udah kedengeran orang ngaji juga. Dan kita sebagai orang Orang muda yang berani, yang enggak mempan ditakut-takutin. Sebenarnya kita takut, Mas. Sebenarnya kita takut. Cuman kita harus melampaui ketakutan itu. Kata Gus Dur, kita manusia biasa, bukan pahlawan, superhero atau orang yang hidup dalam mitos-mitos. Apa sih? Mitos dongeng gitu kan, punya sifat kepahlawanan. Cuma harga kita ditentukan ketika kita melampaui rasa takut itu. Munir sudah membuktikan itu. Dia melampaui rasa. Sebenarnya saya takut, cuma saya tidak menunjukkannya agar orang lain tidak takut. Tapi juga ada kutipan dari entah itu dari siapa gitu. Ketika kau semakin mendekati kebenaran, itu kau sudah mendekati kematian. Makin orang menemui kebenaran Tuhan gitu. Iya. Orang itu ya sudah dekat dengan kematian, udah siap. Ya banyak lah contohnya lah. Semoga kita orang-orang yang Apa tuh? ya itu tadi. Jadi sampai di sini aja ya. Mungkin kesimpulannya kali. Kesimpulan udah tadi Oh, udah. beliau. Itu kan kesimpulan. Kesimpulannya Iya. iya kayak gitu. Jadi di zaman 4.0 ini, zaman modern ya kan. Hal-hal yang bodoh seperti itu jangan diproduksi terus lah. Iya. Kita membuka pikiran lah gitu. Jangan wah kata si ini, kata si itu. Handphone lu yang lu jual kalau begitu caranya mah. Kalau enggak bagi gua buat gua jualan ya kan Iya, online. online. Iya. Kan ada handphone untuk mempermudah literasi. Oh, gua nggak tahu nih, gua tanya, gua diskusi. Udah. Oke. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di Mat video and berikutnya. Mat
and Kri. Mat and Wassalam. and Gus Madin. Gus Madin Fortang Sel.